Selamat sore teman-teman semua. Saya Tung Separinge dengan Pak Madiku hari ini yang panggilannya Pak Bosman gitu ya. Tambahin Sontoloyo saya ngomong nggak enak hati. Lo memang orangnya Sontoloyo, bos. Jangan jarang ngomong yang negatif ini. Tapi itu ternyata sungguh menarik karena Pak Bosman ini, Pak Madiku ini ngetop sekali sekarang gitu ya. Sejak dulu sudah ngetop, tapi sekarang tambah ngetop jadi bablas ngetopnya gitu ya. Jadi pandangan-pandangannya sangat menarik. Tentu saja malam hari ini banyak teman-teman yang di IG saya, juga teman-teman yang umum tadi di teman-teman di WhatsApp. Ayo siapa pengen tahu, pengen mau belajar. Bahkan ada teman saya yang punya BPL Lestari, Pak Alek itu, wah favorit saya, no, katanya Pak Mardigu. Itu favorit. Oke, nah dalam kesempatan ini teman-teman, nah, saya mau share juga, mau tanya kepada Pak Madigo, jadi situasi tentang ekonomi saat ini serta geopolitik itu seperti apa? Saya nulis di buku Financial Revolution, begitu ya, bahwa secara ekonomi itu kalau sudah on the right track, selama tidak ada perubahan ekonomi yang sangat-sangat dramatis atau perubahan politik yang sangat dramatis, mestinya akan ekonomi saya going well. Betul, sampai sekarang masih going well. Terjadi badai ini pun ya tentu saja sedikit banyak mengurangi income, tetapi secara aset alokasi masih tetap lumayan aman begitu ya. Tapi secara politik ini ada mau perang nih antara dengan Amerika, terus perang dagangnya sudah saya antisipasi, tapi ternyata malah kenanya bukan karena perang dagang, karena badai corona. Iya. Yang seru ini. Nah, sekarang nanti setelah pandangan-pandangan begini, teman-teman yang mau nanya, ini boleh Yuli nanti yang bacakan pertanyaannya di sebelah mana ini? Ya Yuli, bacakan pertanyaan. Komennya boleh dinyalain ya, Mas? Yang apanya yang dinyalain? Komennya di Instagram berarti. Oh ya, komen di Instagram. Ini gambarnya. Oke, nah sekarang saya ini Pak Bosman. Yes. Sebetulnya kalau panggilnya Pak Bosman itu dari mana sih kok bisa ada Bosman? Nah, ini yang lain-lain ya. Cerita panjang nih. Yang terima kasih Pak Tung udah diundang di acaranya Pak Tung, dan saya terhormat sekali ya bisa lewat udara ini ya. Padahal kita ini tadi waktu diskusi awal adalah generasi kolonial yang lebih seneng vibrasi itu kalau berjumpa langsung gitu. Betul. Vibrasi itu apa ya? Generasi kolonial tuh ketemu itu kayak apa ya, kayak hal yang wajib gitu ya. Kalau udah kenal, udah akrab, udah begini mungkin lewat udara bisa gitu ya. Nah, terus saya sebenarnya ada dua pertanyaan dulu ke Pak Tung sebenarnya sebelum saya mau. Saling wawancara ini tujuan saya soalnya lama saya nanya itu. Kalau nanti gantian ya, saya boleh gantian, yes, dengan senang hati. Dengan nanya Bosman. Jadi saya mengarungi bisnis sudah 25 tahun, dan bisnis saya yang paling utama adalah oil and gas. Nah, itu yang dunia oil and gas itu adalah highly regulated. Jadi peraturannya banyaknya minta ampun. Jadi di dunia ini mungkin ada 3 hal industri yang highly regulated atau peraturannya padat sekali. Nomor 1 adalah aviasi atau penerbangan ya. Iya. Terus kedua dunia rumah sakit, obat-obatan dan farmasi itu highly regulated gitu ya. Terus ketiga adalah oil and gas gitu ya. Ada safety-nya, ada banyak sekali. Dan bisnis itu namanya close market atau bisnisnya bukan open market. Maksudnya open market itu begini. Kalau kita punya toko kelontong atau kayak Indomaret gitu ya, kita tanya sama yang kerja di situ, Mbak sehari berapa yang datang? 100 Pak gitu. Kalau besok nggak tahu Pak, kalau hujan ya nggak tahu, bisa 1 yang datang gitu ya. Itu open market gitu ya. Nah, dunia oil and gas kalau open market mati kita. Jadi kita itu close market, tertutup gitu. Nah, bisnis inilah yang saya geluti selama 25 tahun, dan karena highly regulated itulah kita harus thick face black heart. Jadi agak nggak enak nih ngomongnya karena ngapunten ini. Jadi muka kita tuh harus hati hitam, bener nggak? Muka tembok gitu ya. Muka tebel hati hitam. Itu bukunya itu Ninju itu. karena kita kalau mereka make mistake itu langsung pecat gitu ya. Kita kayak nggak ada, kayak gimana ya? Karena terlalu berbahaya. Dia membahayakan dirinya dan membahayakan, bahkan parkir di kantor aja atau parkir ini kepalanya itu kan harus keluar ya, karena itu standar HSE-nya, standar keselamatan kerjanya.
Nah, sementara iya, kalau ada apa-apa, ada api, ada ledakan itu bisa langsung keluar. Dan hal-hal seperti itu ngapunten, kita harus tangan besi, nggak bisa memotivasi gitu. Ayo, nggak bisa. Besok mati tuh orang, nggak bisa. Nah, nggak jalan, Mbak. Karena kita berada di dunia yang strict terhadap peraturan keselamatan kerja dan lain sebagainya, sehingga saya benar-benar dibilang asshole, Pak. Jadi ya bosman ini mah memang sadis gitu ya. Nah dari dulu jadi kata-kata itu. Jadi kalau berteman dengan saya mungkin saya orangnya seru. Tapi kalau atasan bawahan jangan coba-coba deh gitu ya. Oh, itu karena memang yang dipanggil bosman terus belakangnya ditambahi S tadi loh. Nah, itu lain lagi kalau itu ceritanya. Nah, ini yang saya pengen tanya. Jadi ada yang menarik, Pak. Dengan punya nama itu kan Tung Desem, Pak. Iya. Saya pengen nanya itu dari mana, Pak? Nama itu unik loh, Pak. Gak ada yang sama loh, Pak. Coba Pak ceritain, Pak. Dulu orang tuanya. Ya kalau jadi sejak saya lahir itu 22 Desember 67, orang tua saya tuh memang marganya Tung gitu ya. Jadi Tung terus kemudian Desem Waringin. Jadi saya lahirnya di 22 Desember. Oh, oke. Tung Desem terus Waringin itu didoakan sama orang tua saya supaya bisa ngayomi begitu ya. Supaya beringin. Tanya ya membawa damai, membawa adem gitu. Oke. Itu kejawab saya. Itu kejawab tuh gitu ya. Keren. Jadi saya belum terjawab kok bisa bosman terus kemudian Sontoloyo. Nah itu kalau itu panjang. Jadi kita cerita sedikit. Jadi otak saya dari dulu memang kritis ya. Koslet mungkin dibilangnya. Nah ini mungkin terminologinya lebih ke dunia Muslim. Tapi kalau teman-teman saya tahu di sini ada yang Nasrani, ada yang Muslim segala macam. Tapi karena pertanyaan Pak Tung, saya mencoba menjawab. Jadi ceritanya waktu kecil masih 10 tahun Pak. Pak D saya, mbah saya itu kiai kampung. Jadi bukan kiai gede yang punya pesantren, enggak, kiai kampung gitu ya. Nah, suatu hari waktu saya umur 10 tahun, Pak D saya ini lagi ceramah gitu ya di kampung gitu ceramah. Bagaimana kita itu harus mengikuti perilaku Nabi Rasulullah gitu ya. Nah, lalu ada sebuah cerita Pak. Ini cerita di dunia Muslim nih mungkin hafal teman-teman. Di mana suatu hari istrinya Nabi Muhammad yang namanya Aisyah itu salah memberi gula, jadi rasanya asin karena dia membelinya garam, gitu ya. Ya. Tapi sama Rasulullah tidak dimarahi. Ini perilaku Rasulullah adalah dia panggil istrinya, dia bilang coba ini diminum, begitu diminum rasanya asin. Oh dia salah, jadi tidak ditegur tapi dikasih contoh sehingga dia betulin lagi. Perilaku itu sangat bagus karena dia memberikan sampel, tidak memarahi tapi memberikan contoh. Nah, tapi sebagai anak 10 tahun, 11 tahun, saya merasa waktu itu saya berdiri, tangan saya begini, berdiri gitu ya. Pak Tung bayangin, semua orang lagi duduk, tahu-tahu ada anak kecil berdiri, kan Pak Tung biasa lagi ngajar atau lagi motivasi, terus ada orang berdiri tangannya, ini kan lama-lama sepet juga matanya. Pak D saya bilang, opo kowe gitu ya, nanya ada apa gitu. Terus saya bilang, ngapunten Pak D, opo? Kayaknya nggak mungkin salah deh. Karena zaman dulu, zaman Rasulullah, itu kan 1500 tahun yang lalu, garam itu putih, tapi gula itu aren merah. Kalau gula rafinasi itu baru ada abad 17, jadi nggak mungkin salah, itu salah hadisnya gitu. Nah, sangat kritis. Pak D saya bilang, sontoloyo kowe ya gitu. Nah, itu asal sontoloyo di label di saya, dan terus dalam kehidupan saya sering mempertanyakan hal-hal seperti itu sampai saya kuliah, sampai saya ini dosen, guru, temen. Sekarang negara aja saya challenge gitu ya. Nggak iso nih gitu. Nah kan kesontoloyan itu konstan, tapi bagi saya ini bukan hal yang negatif kok. Ini sontoloyo kan di kampung saya artinya angon bebek Pak. Nggak ada yang salah dengan kata-kata itu. Baru tahu saya sontoloyo angon bebek. Artinya kalau tukang angon bebek itu sontoloyo namanya. Jadi bukan negatif nama itu. Nah, jadi inilah cerita singkat. Jadi saya memang sangat kritis terhadap pertanyaan dalam perjalanan kehidupan saya sangat kritis, termasuk di dalam memodel bisnis gitu ya. Saya punya the other side of coin, dia ngelihat itu gitu. Nah mungkin Pak Tung nanti bisa membedah lebih dalam. Ya kalau bosman-nya tadi karena memang jadi bos di bidang oil and gas terpaksa dipanggil bos. Nah, kalau men tadi?
Nggak tahu anak-anak manggilnya bosman emang. Memang dalam kehidupan saya pernah membahas Pak tentang buku Take Fish and Black Heart. Ya. Waktu karir saya pertama kali jadi pembicara satu panggung dengan Gede Parma. Gede Parma membahas bukunya atau memimpin dengan hati. Saya sebagai panelisnya membahas Take Fish and Black Heart. Sebetulnya kesimpulannya tergantung memang timing dan saatnya. Ya, geri-geri. Kalau Anda take fish and black heart terus di dalam keluarga Anda juga parah. Kalau di dalam perusahaan yang dimana kita butuh tadi, tidak ada waktunya jadi tidak bisa demokratis. Orang lain mau demokratis tapi dia maunya memang mau ngerusak, ya tidak bisa. Terus waktunya sangat pepet, kita yang sementara ini paling tahu dan kritis ambil tanggung jawab. Tidak mau jalan, tembak kepala kamu, udah selesai. Tidak jalan, mati bareng ini gitu ya. Memang demokrasi tidak jalan Pak, gitu ya. Betul. Jadi tergantung level dari orangnya, pengetahuannya sama itikat baiknya gitu ya. Kalau pengetahuannya kurang, tidak ada itikat, tembak tidak mau jalan. Tapi memang supaya setelah itu dijelasin gitu ya. Ya, saya setuju banget. Itu benar Pak. Jadi mungkin di kepala 20 behavior mengelola tuh begini, di 30 begini Pak. 50 sekarang nggak mau Pak, di kepala 5 saya wes ikut aja gitu. Jadi itu pun berubah gitu ya. Behavior kita berubah. Sekarang pokoknya low hanging fruit, pokoknya gantung cepet petik keluar gitu ya. Dulu wah mau kelola manage panjang udah umur 20 boleh Pak. Jadi misalnya umur katakanlah umur kepala 5 bangun hotel, ini contoh aja ngapunten ya. Kita bangun hotel, kita cari tanah dulu, kemudian kita mendesain, membuat izin itu hampir 1,5 tahun, terus cari financial closing-nya 6 bulan, hampir 2 tahun, bangun 2 tahun, 4 tahun, kemudian jalan 5 tahun. Itu 10 tahun kapan punya Ferrari-nya Pak, gitu loh. Kapan baliknya, utang terus. Kapan baliknya gitu. Terus di tengah-tengah kena corona gitu kan, cepet bos, gitu. Nah, kalau kepala 20, kepala 30, properti jangka panjang saya masih mau. Sekarang saya bilang, enggak lah, saya bilang gitu. Itu beda, behavior beda, manajemen beda, ngelihat pasar beda gitu ya. Dan jadi saya selalu grow. Jadi saya bilang, ini kita mau ngomong di usia berapa nih? Di usia saya dengan Pak Tung yang udah di atas kepala 5, berbeda dengan yang memotivasi anak-anak yang kepala 20-30, bener nggak? Betul. Disesuaikan dengan waktunya gitu ya. Ya gitu. Kalau ya itu jadi ya saya pikir terima kasih karena hari ini dengan Bapak ini saya pasti akan nyedot banyak ilmu nih. Wah, saya juga sedot. Tadi kan saya WA-nya saya mau gali dan mau ya ini makanya sampai di Instagram saya kan saya cerita bahwa dalam kehidupan ini ya manusia itu sebetulnya hidup boleh Anda mencari kebenaran, tetapi kebenaran itu sudut pandangnya relatif dan tergantung konteksnya. Tadi tergantung waktunya juga. Betul kan ya? Nah, kebenaran ada 3 versi Pak. Ya. Ada versi saya, versi Anda, sama versi kebenaran yang hakiki. Ya, sometimes kita dan versi hakikinya sudut pandangnya sebelah mana ya? Atau nggak kelar-kelar. Kita benar-benar semua. Makanya sebetulnya alangkah baiknya hidup bolehlah Anda cari benar, tapi alangkah baiknya Anda hidup tuh belajar gitu dengan belajar. Problemnya apa? Karena kebenaran tuh sebetulnya ada yang hakiki tapi sudut pandang kita tidak mencapai gitu ya, wisdom kita tidak. Problemnya kalau kita sudah merasa menemukan kebenaran, kita sudah jadi tidak mau dengerin orang lain, tidak mau belajar, merasa tersadonya. Ini ketemu orang bijak ya begini nih. Orang belajar Pak, orang belajar. Aku tuh begitu denger Pak Tung kena COVID terus tiap hari nyanyi, self-push, self-motivated, terus bagaimana inward melihat ke dalam, saya bilang itu nggak gampang. Saya bilang itu nggak gampang. Ada banyak orang bilang, Anda harus inward looking, semangat, push diri sendiri ya ke dalam, self-push gitu ya, self-push. Saya bilang nggak gampang, saya bilang gitu. Waktu Pak Tung lakukan, saya bilang itu walk the talk. Orang yang melakukan apa yang dia katakan gitu ya. Nggak gampang Pak di dunia ini. Mungkin saya nggak bisa kayak gitu. Memang melo juga gitu, begitu kena ya, meratap juga. Memang kalau saya kan sampai ngomong, orang yang positive thinking, kalau sudah jalanin, Anda kena masker oksigen, nggak bisa bernapas, tubuh menggigil, dingin, nggak tahan gitu, ayo positive thinking. Ya. Itu challenge, makanya saya bilang, wah Anda luar biasa, saya bilang kayak gitu. Karena COVID kita tahu datanya ya, bahwa nyesek di dada, panas sampai 40 derajat, Bapak udah di sana, saya bilang, dan Anda dari dalam, push dari dalam gitu ya. Selain kita percaya ya pasti
Tuhan di depan kita motivasinya gitu ya. Tapi self push nggak gampang loh gitu. Makanya saya bilang itu rumusnya apa Pak? Karena self push itu ada dua, positive feeling sama positive thinking. Saya yakin positive thinking Bapak bisa memotivasi diri. Saya bisa, tapi positive feeling yang membuat dari hati penuh rilis, lepas, bahagia, percaya, nggak gampang loh Pak. Minta ajarin saya Pak. Saya beruntungnya itu kan belajar dari Anthony Robbins. Jadi kita percaya bahwa our emotion is created by our motion. Jadi sumber emosi kita 4, dan saya praktekkan ternyata sungguh-sungguh merubah saya. Gerakan termasuk nafas. Ketika saya dikasih masker, saya bernapas ala Wim Hof, WIMHOF, nanti boleh diset Pak. Itu memang imun sistemnya naik, kadar oksigen saya mendadak jadi tinggi. Jadi pada waktu dites itu, dokternya sampai bilang, ini biasanya orang kalau kena COVID, nggak bisa bernapas, bernapas oksigen, tetap kadar normal itu 80 sampai 108. Kalau di AGD, analisa gas darah, diambil di arteri, itu biasanya orang di bawah 60, di bawah 50. Terus CO2-nya di atas 50%. Tubuhnya menuju ke arah namanya asam 7,35 normal, begitu 7,1 bablas orangnya mati, itu belum sampai asam sudah. Nah, saya pada waktu malam itu waduh panik, ada panik attack loh Pak. Enggak bisa wah itu panik attack loh itu. Itu kan enggak bisa bernapas coba. Kalau Anda dari pecah enggak bisa napas panik enggak? Panik. Saya langsung paniknya gini, tapi kalau paniknya dikit-dikit, wah itu bisa panik attack. Terus kemudian dikasih masker oksigen, saya melakukan pernapasan di bawah. Itu langsung kalem. Ternyata memang meditate dengan our emotion is created by our motion. Setuju. Langsung kalem, tenang. Di tes analisa gas darah, kadar oksigen saya Pak, normal 80 sampai 108, saya 158 Pak. Loh, kok bisa? Nah dokternya juga gitu. Terus CO2 saya normal itu 21, 24. Biasanya orang kalau sakit COVID di atas 50. Saya mendadak pada waktu ngik itu ya mungkin di atas oksigennya. Tapi begitu pernah terus di tes analisa gas darah, itu kadar CO2 saya 19 di bawah normal. Alkalinya, saya alkali normal 7,35, saya 7,5 sekian, jadi lebih alkali. Langsung basah aja. Langsung basah, dokternya heran. Setelah dokternya heran, terus saya disuruh tetap pakai masker oksigen. Saya bilang, loh, ya, tadi kritis. Dokter, orang saya kelebihan oksigen kok dikasih masker oksigen. Salah ini. Loh, enggak, itu kan tetap membalance supaya CO-nya naik. Kita enggak mempermasalahkan oksigennya. Terus malam, telepon sama dokternya, diskusi, saya kasih artikelnya Wim Hof, terus saya bilang, 1 hari saya melakukan pernapasan Wim Hof nih 10 kali nih pakai masker. Jadi our emotion is created by our motion, termasuk napas kita. Dan begitu saya mendapatkan oksigen, saya langsung calm down, dan saya langsung relax. Nah, itu. Terus kemudian, kena VCO tadi, virgin coconut oil mendetok tubuh saya, minum air yang cukup. Nah ini bagi teman-teman yang puasa nih, Pak Mardigu juga ini Pak Bosman. Jadi orang puasa, itu kan saya baru aja baca buku yang judulnya Solve for Happy. Itu Mogadat, MOGAWDAT, itu Chief Business Officer dari Google. Kaya raya. Itu anaknya meninggal pas bulan Ramadan begini, anak orang umur 21. Makanya dia sedih sekali, terus dia mencari rumus untuk bahagia. Tapi anaknya meninggal itu karena dia lagi puasa, terus kemudian kan besok mau operasi usus buntu. Dokternya bilang harus puasa lagi, jadi puasa 24 jam tidak makan, tidak minum, kemudian disuntik besok itu tidak bisa kena. Jadi luput 1 mili, orangnya meninggal. Nah, saya mengalami diambil sampai 7 kali tidak berhasil karena kurang minum. Jadi saya tidak pernah sakit, diinfus, pada waktu diinfus saya merasa tidak perlu minum. Nah karena tidak perlu minum, terus kemudian diambil darah sampai melentong besar, sini tidak bisa, sini tidak bisa, sini 2 kali. Jadi ternyata kurang air putih. Kurang air. Jadi kalau Anda puasa tetap minum pada waktu malam hari itu tadi, please minum 30 cc kali kilogram berat badan Anda. Misalnya Pak Bosman ini beratnya berapa? 75. 75 kali 30. Jadi kalau kali 30, 200, anggap 220 lah gitu. Ya, 2 liter. Ya, 2 liter lebih. Jadi kalau 80 dibuatin aja 2,4 liter. Begitu 2,4 liter, ya wajib minum 2,4 liter. Dalam 24 jam? Ya, dalam 24 jam nih. Kalau puasa kan tidak boleh ya, berarti malam harinya dijatah. Itu membuat tubuh kita jadi fresh. Nah, saya tidak minum, jamnya tidak bisa. Saya merasa demam itu salah satunya karena saya tidak minum. Oh, jadi kayak mobil aja dikasih radiator, dikasih... Iya, jadi adem. Adem. Oke. Coba tes ya. Ketika Anda panas, itu sampai saya punya bukunya. Bukunya dari Iran, Pak. Itu namanya F. Batman Helid. Batman, B-A-L, Batman, pakai G, H-E-L-I-D-J. Helid. Itu dokternya sah Iran mau dihukum mati karena dianggap dokternya sah Iran. Tapi sama ini 2 tahun dia di penjara, dia meneliti. Ternyata
orang itu kurang air. Jadi sakit itu obatnya air dulu pertama kali. Kalau nggak percaya misalnya Anda demam tinggi ya, langsung minum air hangat. Itu cesplong banget. Minum air 250 300 ml, terus langsung selesai minum air, Anda kan keringetan toh. Sudah langsung turun setengah derajat. Oke, menarik. Jadi ada dua pengalaman Bapak yang menarik. Nomor satu, air di dalam tubuh kita nggak boleh kurang. Ya. Kemudian nomor dua adalah mengatur pernafasan. Itu ternyata emosi dan oksigen naik itu menyembuhkan. Mungkin bukan COVID aja, semua penyakit bisa sembuh ini. Termasuk Kopassusnya Amerika itu ya, kalau saya salah karena tidak ngikutin militer. Nah itu air, kalau panik attack lah ya langsung nggak lulus kamu. Iya. Karena cuma lubangnya kecil dulu, tahan lama-lamaan gitu ya. Iya. Diajarin napas itu, lulusnya banyak. Yang nggak napas itu panik attack di dalam. Terus, iya. Dan Pak Tung waktu itu melakukan berapa hari, Pak? Saya sebetulnya tiap hari sudah melakukan, tetapi pada waktu pada waktu malam itu kan tidak melakukan. Jadi tanggal 1 April jam 3 pagi itu sudah menggigil, terus kena panic attack, mulai melakukan gitu ya. Udah di rumah sakit? Sudah di rumah sakit. Sebelumnya sudah melakukan terus baik-baik saja, makanya saya cenderung saya enggak batuk kok. Saya enggak batuk kok. Orang bilang batuk, orang sesak napas aku enggak kok. Tapi ketika orang minum bablas. Berikutnya tadi diajarin oleh Anthony Robbins kan 4. Our emotion is created by our motion. Yang kedua adalah tergantung fokus kita. Nah saya bilang fokus saya salah. Kalau di WA group kan banyak yang iseng ngirimin berita negatif. Setuju. Nah makanya saya berita itu saya matiin. Terus kemudian apa yang saya lakukan, saya membuat jadi fokus kepada lawak. Jadi di searching lawak, nonton Cak Lontong, nonton stand up comedy. Saya gantiin Cak Lontong bisa sekarang saking apa lawakannya. Gitu. Ini menarik. Yang menarik setelah fokusnya kita ubah kepada hal yang positif, kan gerakannya juga toh. Nah ini tergantung keyakinan. Nah keyakinan kita kalau Anda kena mati sungguhan. Tapi saya mulai saya yakini, enggak. Saya dikasih Tuhan sakit ini pertama karena kepingin disembuhkan pertama supaya motivasi orang yang lain. Jadi belum baca sudah meyakini kelihatannya dikasih sakit ini supaya sembuh, supaya bisa nyemangatin orang lain. Yang keempat, kata-kata kita. Jadi gerakan, kemudian fokus, kemudian keyakinan, kemudian kata-kata. Nah dari kata-kata ini, kata-kata itu pilihan kata, itu cuma 7% dari emosi. 38% karena nadanya, 55% karena gerakannya. Makanya saya nyanyi itu, gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Dan itu saya voice note kepada orang banyak-banyaknya. Nyanyi-nyanyi, begitu kita gembira seperti itu, susah khawatir. Memang kalau fokus kita ke emosi kita yang gembira, susah khawatir. Kalau khawatir, susah gembira. Tapi banyak orang nakut-nakutin supaya orang takut boleh karena membuat kita waspada kan gitu ya. Kalau sudah kena, jangan takut, bablas. Setuju. Keren. Ini harus dapat aplaus dulu nih. Keren. Ini sekarang Mas Bosman nih, saya gantian yang nanya ini gitu ya. Saya melihat pandangan-pandangan ini seringkali kritis dan jadi iya benar juga ya. Gini. Nah, pertanyaan saya nih, situasi ekonomi sekarang dan geopolitik ini seperti apa? Terus kira-kira harus melakukan apa kita ini gitu ya? Oke, jadi gini, ini menarik nih. Saya harus menceritakan dulu bahwa saya ini adalah introvert. Saya sebenarnya bicara di kamera. Kalau nggak Pak Tung yang ngundang, saya pikir saya nggak comfort bicara. Karena saya adalah orang yang introvert yang kalau ngomong melalui rekaman ini aja, saya ada ide di kepala saya rekam, saya kasih ke anak-anak, terus jadilah cerita itu. Nah, perlu diingat bahwa saya ini adalah bisa dikatakan tidak ada masalah dalam hidup saya, maksudnya happy-happy aja gitu ya. Nah, pada saat saya merekam, Pak Tung, ini saya berubah dulu. Jadi maksudnya berubah itu adalah misalnya temanya marah atau kesel gitu ya. Temanya. Maka saya duduknya ngapunten, dengkul saya tekan gitu, saya dadanya kita tekan gitu kan. Secara emosi kan kita sedih atau marah. Nah baru saya rekaman selama 5 menit, baru saya kasih. Habis itu kadang-kadang saya suka bilang, kepala saya pusing ya, karena saya menjadi orang lain. Menjadi orang lain gitu. Nah pas denger itu, bikin emosi ya gitu ya kira-kira ya.
Karena kalau banyak orang secara konten bisa seperti tadi Pak Tung bilang 7% itu banyak orang bisa mengisi kontennya. Tapi 30% harus memberikan intonasi, memberikan vibrasi marah, vibrasi kesel, nggak semua orang gampang. Saya pun harus pura-pura marah gitu kan. Dengan mempengaruhi gerakan tadi. Nah, sehingga waktu nonton videonya lebih move. Nah, kenapa saya membuat video seperti ini? Sebenarnya ini hanya keinginan saya merasa bahwa sejak tahun 98 di Indonesia itu tidak ada lagi pelajaran tentang Pancasila, bernegara. Sementara bernegara itu ada 7 pilar, yaitu IPOLEK, SOSBUD, HANKAM, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Nah, saat ini di Indonesia sejak 2002, hampir 20 tahun, itu lebih ke politik, apa-apa politik gitu ya. Sementara kalau di negara seperti Jepang gitu ya, Perdana Menterinya bisa setahun ganti 3 kali, menterinya ganti, ekonominya jalan biasa. Nah, saya merasa harus ada faktor pendewasaan dari teman-teman yang, karena dulu pelajaran dulu ada PMP, ada P4 penataran gitu ya. Nah, zamannya kita ada nih Pak. Nah, anak-anak sekarang Pak 20 tahun itu nggak ada gitu. Jadi bernegaranya mereka nggak ada. Terus lagi pejabatnya. Pejabat dulu zamannya Pak Harto ikut Lemhanas dulu baru jadi sekolah calon menteri lah gitu. Padahal yang masuk Lemhanas 10 orang 100 orang yang jadi menteri juga cuma 1. Tapi Lemhanas itu penting karena di situ selama 9 bulan diajari tentang apa itu nation threat, apa itu nation interest, apa itu survival of the nation. Yang membuat impact negara kita utuh ini kan keberagaman kita, kesadaran kita seperti itu. Nah, saya merasa kok nggak ada yang bicara. Terus banyak sekali pejabat-pejabat yang malah tidak ngerti apa itu Lemhanas atau pertahanan negara. Nah, darah saya pikir saya berkontribusi bagaimana kalau sementara anak-anak sekarang kan menggunakan media sosial, menggunakan YouTube. Saya pikir ya udah saya lewat udara saja. Jadi ini sebenarnya tidak ada niatan saya adalah pebisnis, saya orientasinya adalah profit gitu ya. Terus kalau ada lebih ya baru kita berbagi gitu ya. Nah, business as usual. Tapi pancingan kita untuk membangun negara ini. Nah, oke. Terus dari mana ilmunya saya itu? Kebetulan dulu memang sekian tahun saya berada di lembaga yang memang ngurusi begituan. Saya nggak enak jelasinnya di udara nih. Jadi memang setiap hari Rabu saya adalah Spider-Man. Setiap Senin di luar hari Rabu saya adalah Peter Parker gitu ya. Jadi kayak punya split personality gitu. Jadi pada saat hari Rabu inilah saya benar-benar mendedicate hidup saya untuk negara. Jadi saya ngerti sekali, saya buku, ketemu beberapa orang, dan saya 4 tahun adalah staf khusus Menteri Pertahanan. Itu cerita panjang, hanya cerita panjang. Nah, yang saya maksud kembali lagi, jadi pengetahuan tadi akan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi. Artinya gini, geoekonomi adalah kekuatan geografi bangsa Indonesia untuk keuntungan ekonomi. Geopolitik adalah kekuatan geografi untuk keunggulan politik kita. Nah, dua itu distrategikan. Nah, jadi ini hubungannya sama kekuatan kita akan kekuatan geografi kita. Nah, Indonesia ini unik. Jadi geografi kita one of the best gitu. Karena ada 6 misalnya di dunia ini selat, major strait namanya, selat utama, major strait karena dilalui banyak kapal. Nah, 6 itu ada terusan Suez, terusan Panama gitu ya. Tapi 4 itu berada di Indonesia gitu. Nah, karena Selat Malaka. Nah lu, kalau mau lewat situ harus ya. Iya kan, Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Sumbawa. Ini adalah major strait. Bisa dibayangin, di utara Indonesia itu ada negara besar seperti Hong Kong. Kota-kotanya saya sebutin aja, Hong Kong, Shenzhen, Guangdong, Taiwan, Seoul, Jepang, itu adalah negara produsen. 20%-nya pergi ke Amerika Utara, 80%-nya ke Afrika, Asia Barat, dan Eropa, pasti lewat Selat Malaka.
Dan di Selat Malaka itu ada 100.000 mother vessel yang gede-gede, di mana 80%-nya milik China. Dan ini menjadi sangat penting sekali, dan kita saat ini tidak mendapatkan benefit dari kekuatan geografi kita tadi, tidak merupakan kekuatan. Nah, ini saya merasa kok ngene ngelola negara gitu kan. Padahal kalau kita ambil pajak, sambil contoh ini ngapunten nih, kita ngayal aja ya. Kalau goods atau materialnya yang lewat Indonesia itu 1 tahun adalah $2 triliun, 2.000 billion. Kalau kita pajakin aja 1%, pajak itu adalah untuk bersihin, karena kan dia buang tai lah, buang minyak lah di laut kita. Majekin untuk safety dan 1% aja, itu 200 billion. Benar nggak? Dan ya oke lah, kalau kita sendirian nanti Amerika marah, Tiongkoknya marah. Ya udah, 20% buat Amerika, 20% buat China, kita 60 yuk kita gabung buat konsorsium sebagai security di sini untuk insurance dan lain sebagainya. Itu cukup untuk bayar APBN. Nah, kayak gini ini saya merasa tertantang, maksudnya untuk mengingatkan siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang menjadi pengelola negara ini potensi-potensinya. Jadi kalau ekonomi kita ini, kalau lihat dari secara global, kita sebenarnya nggak pernah kalah gitu. Kalau ngerti geopolitik dan geostrategi, saya ngerti mereka nggak sadar seperti, bila kalian nggak pernah ikut Lemhanas gitu. Saya pikir ya udah, saya ngomong lewat udara ngingeti. Jadi ngapunten, belum jawab pertanyaan jenengan ini tentang ekonomi saat ini gitu ya. Mudah-mudahan geopolitik saat ini yang tantangannya dengan Tiongkok ini lagi ancaman-ancaman ini. Nanti kita mulai ngerucut. Ngomong serang aja, enggak apa-apa. Kita mulai ngerucut ke dalam ya, ke dalam. Jadi kita ada 2 hal yang saat ini yang kita lihat adalah, satu adalah namanya nation interest. Jadi China, Tiongkok ingin negaranya hidup 1000 tahun lagi. Setuju ya? Amerika juga ingin hidup 1000 tahun lagi. Jepang pengen 1000 tahun lagi masih ada. Indonesia juga pengen intact utuh. Itu namanya nation. Nah, setiap negara itu punya nation interest. Ingat, nation interest sebuah negara itu bisa menjadi nation threat negara lain. Harus diingat ya. Itu hukumnya. Jadi demi Romawi dulu besar, dia mencaplok negara-negara kecil di sekelilingnya untuk ngasih makan Roma. Jadi nation interest dia merupakan nation threat negara lain. Supaya makan nyerang orang lain. Karena dia terbatas, limited sources kan. Terbatas, sumber daya alamnya terbatas. Nah, inilah ekspansi pertama kali di dunia ini. Nah, jarang negara seperti Indonesia yang mataharinya dalam setahun 98%, yang dari ujung ke ujung ada air, yang Tuhan memberikan vulkanik tektonik, 80% wilayahnya ada ini. Terus di laut negara yang tengahnya ada laut itu cuma Indonesia. Ada Laut Banda, Arafuru, Laut Jawa gitu ya. Terus menghasilkan ikan yang karena untuk musim panas mereka bertelur di sini. Jarang negara kayak kita, karena itu kita itu gadis seksi yang dilirik oleh semua orang gitu. Nah, kitanya nggak tahu kecantikan kita. Kita malah terpesona sama orang lain. Itu yang disebut kita harus mengingatkan gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, nation interest negara orang merupakan nation threat negara lain. Nah, jadi Amerika sangat ingin natural resources Indonesia. China sangat ingin natural resources Indonesia, udah pasti gitu ya. Nah, itulah yang saya merasa bahwa ada perang di luar ini. Nah, kita belum cerita corona nih. Belum cerita ancaman-ancaman perang tadi ini. Belum cerita ancaman, ini baru cerita besar. Nah, ternyata ada corona. Corona ini pertanyaannya adalah, ini adalah man-made atau ini nature? Gitu kan? Kan harus kita bedah nih. Nah, kalau lihat dari sifatnya, dari asal muasalnya, maka semua orang saat ini sepakat bahwa ini adalah man-made, alias di-enrich, diperkaya dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu diperkaya dan lain sebagainya, ini udah pasti kesimpulan kita ada yang mengendalikan. Terlepas dari itu semua saya nggak peduli, karena toh bukan kita adalah victim dari mereka, kita nggak punya powernya. Yang penting sudah tersebarlah seluruh dunia, saat ini udah 3,5 juta orang yang terpapar, gitu kan? Ya. Itu
Nah, kita lihat dari Goldman Sachs punya analisa, JP Morgan punya analisa bahwa COVID, kita hidup dengan COVID forever. Udah. Jadi ada forever. Ini udah muncul ya sudah forever, udah gitu. Jadi kita harus menerima, harus menerima. Kita harus kalau di dalam agama kita mungkin sama bahwa acceptance itu yang paling penting. Udah kita accept dulu aja deh. Kemarin ngomong berdamailah sudah. Berdamailah gitu ya. Udah damai kita. Dah kita terima. Indonesia gitu. Saat ini berdamai dengan TBC ya. Satu hari mati 300, satu hari 9.000. Setuju. Nah, ada yang menarik Pak Tung. Ya. Efek dari corona karena kan yang dilakukan adalah social distancing. Itu membuat ekonomi dunia ini sekarang deglobalisasi namanya. Dan orang yang pertama kali menyebut istilah deglobalisasi adalah Perdana Menteri Singapura. Waktu 1 Mei kemarin, dia menyatakan bahwa dunia dalam kondisi yang baru, di mana terjadi namanya deglobalisasi, artinya semua negara for their own. Jadi negara tersebut hanya ngurusi internal. Jadi yang namanya ekspor akan berkurang, yang namanya import akan berkurang. Nah, Singapura sebagai negara ya hub, negara tidak menghasilkan, agak panik nih. Corporate action negaranya akan berubah. Di Indonesia masih beruntung kita karena bisa self-sufficient. Yes. Jadi yang terjadi adalah ini kita mau mengingatkan bahwa ke depan ini kita adalah kita untuk kita. Jadi kita udah nggak pikir, wah ini bagus untuk ekspor gitu ya. Karena negara-negara ini selama sampai 2 tahun ke depan belum selesai masalah corona. Nah ini yang saya pikir rumusnya Pak, saya tahu Pak, ini akan terjadi karena berdasarkan pengalaman saya. Tapi rumusnya, how to-nya, Pak Tung pasti punya solusinya. Gimana tuh Pak? Loh, malah saya yang ditanya nih. Todong-todongan ini. Enggak, pas semua orang berpikir untuk negerinya sendiri, bangsanya sendiri, udah percaya saya, ekspor akan berkurang, import akan berkurang. Itu saya analisa 3 tahun yang lalu Pak. Jadi kita tuh memang harus jadi analisa 3 tahun yang lalu, tapi sungguh di luar dugaan bukan karena virus. Waktu itu antisipasinya itu gara-gara perang dagang Tiongkok sama Amerika, terus perang tarif, terjadilah perang currency. Kan di Tiongkok menurunkan mata uangnya, langsung kita banjir barang dari Tiongkok. Kita negatif, tobat, cadangan devisa berkurang, deg-degan gitu. Nah kalau sekarang lebih parah lagi, kalau dulu kan jawabannya ada 5, 1 ikut perang tarif. Yang dilakukan zaman Pak Agus Martowardoyo, Indonesia juga mau lakukan. Tapi Tiongkok menang pinter Pak itu. Misalnya keramik dikasih tarif di sini. Di sana pemerintahnya subsidi Pak. Jadi yang bayarin pemerintahnya itu keren banget. Pokoknya kalau bisa ekspor tetap harganya bersaing di Indonesia dengan cara pemerintah yang turun tangan mensubsidi supaya ekspornya tetap jalan. Jadi nah itu perang tarif ikut. Yang kedua, ekspor digenjot. Kalau sekarang kan sudah produk mustahil ini ya. Dulu pemikiran saya seperti itu. Aduh, ini akan ekspor. Jadi saya lihat-lihat nanti yang di pemerintah mendukung ekspor di mana. Nah itu bagus itu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah investasi asing dibuka, dipermudah supaya cadangan devisa meningkat. 3 ini hilang semua Pak sekarang. Betul, setuju. Tinggal 2 doang yang di bawah. Secara ekonomi. Kan gini, neraca kita itu kan bolong. Maksudnya bolong itu pendapatan berkurang, pengeluarannya. Tidak balance dong. Lah kalau siapa yang tombok? Rakyat jelata, pengusaha besar, sama. Bolong. Semua pada istilahnya kalau di balance sheet itu negatif. Ini terus gimana? Ya 2 doang Pak. Sementara ini gitu ya. Utang atau cetak uang. Kayak yang kemarin, 600 triliun. Nah, terus kemudian Pak Peri Warjio, itu kakak kelasnya di SMA 3 Pak. Jadi Dewan Penasihat Alumni Semaga. Oh tidak bisa, kita lebih baik menerbitkan surat utang aja. Dari pandangan saya, kalau surat utang juga itu akan menambal, tetapi uang beredar tetap nambah. Ya. Jadi utang Anda tidak pernah susut, nanti akan terus nambah gede seperti di Amerika. Nah kondisi seperti ini. Menarik. Belum ditambahin geopolitiknya, kalau jedor perang, waduh. Jadi langkahnya tadi 5, stay cash dulu, sekarang ya harus stay cash. Ya stay cash, Anda tidak punya cash, Anda tidak hidup. Tapi pada waktu nanti krisis berlalu,
setelah misalnya ini Juni boleh dibuka, ternyata ya tetap akan kita berdamai. Nanti akan tetap yang namanya kena virus ini terus akan ada gitu ya. Ya, betul. Sudah ada vaksinnya, sudah ada obatnya, jadi kita lebih tenang. Walaupun nanti yang kebal juga terhadap seperti Ya. TBC kan ada yang kebal, orang tidak peduli, mati loh itu TBC. Betul. Tapi kembali lagi, cash nomor satu King, yang kedua adalah yang namanya nanti pada waktu itu kena uang yang dicetak banyak ataupun utang kita tambah banyak, otomatis uang beredar banyak, berarti pada saatnya nanti cash is stress. Cash adalah jadi sampah. Mas very bull itu untuk ini. Jadi, ya, betul. Nah ini, saat ini tuh kalau secara ekonomi ya kita tukar kepada namanya aset yang namanya distress. Orang-orang yang stres asetnya, perusahaan-perusahaan yang stres. Ya tadi Pak Mardigu, Pak Bosman ngomong begini, aku wis gak bangun ini sudah, udah masanya gini, beli jual, ya saatnya ini. Gitu. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Haritanu, terus kemudian ngobrol dengan Mas Sandiaga Uno. Nah itu mereka sukses itu kan memang tahun 97-98 bumi gonjang ganjing, mereka switch menjadi maklar. Nah ini loh, tidak perlu duit banyak sekali, jadi maklar. Dia bilang saya kan dapat sukses fee kalau Pak Haritanu. Kalau Pak Sandiaga Uno terang-terangan, dia ngomong, saya kan dapat 20% tanpa modal. Lu kok bisa 20% tanpa modal? Modalnya nanti tetap saya bayar, tapi bayarnya pada waktu laku. Pada waktu untung. Nah, untung kan saya yang gini, pertama 20, bisa 30, bisa 40, bisa 51%, bahkan yang lain cuma saya bayar kalau gantian modalnya. Jadi bisa 100%. Nah, itu membuat kekayaannya dia meledak luar biasa. Memang zamannya sekarang, ya istilahnya mau jadi maklar kecil atau maklar raksasa gitu ya. Yang kedua ini adalah kita tukar cash kita menjadi aset yang distress. Yang misalnya properti, kemarin Kompas tanya ke saya, Kompas bagian properti. Properti gimana? Sekarang ini indahnya properti. Lu kok bisa? Betul. Selalu indah karena selalu ada yang dijual diskon. Tapi kali ini diskonnya lebih banyak. Dan lebih banyak jumlah penduduk di ini. Nah ini kalau ini namanya apa ya? Jumlah penduduk itu demografi ya. Yes. Jumlah penduduk menurut Boston Consulting, Indonesia tahun 2013 sampai 2020 ini peak naik 68,7 juta orang kaya baru, maksudnya sekolah, kemudian sekarang kerja, kemudian mulai menikah, mulai butuh properti. Saya melihat properti ini very good, Pak. Betul. Namanya jalan, infrastruktur jadi. Betul. Bandara jadi. Terus kemudian jadi infrastruktur sudah jadi, jumlah penduduknya naik, terus kemudian uang beredar nambah, sekarang diskon. Api tenang. Setuju. Dan saya stay cash, Pak, sudah sejak 3 tahun yang lalu. Saya jual hotel Kartika Graha di Malang. Saya jual Star Hotel saya yang di Semarang. Saya jual stay cash. Ini apartemen sudah stay cash. Nah sekarang mulai berburu properti. 50-60%. Nanti pada waktu hari H, naik 2 kali minimal. Karena 2 kali cuma balik pulih. Setuju. Jadi ini yang kedua. Jadi distress aset ini bisa perusahaan, bisa satu yang namanya properti. Yang ketiga tetap ada emas dan perak. Dan saya di rumah sakit dapat duit ember-emberan, Pak. gara-gara perhatian terhadap perak. Zaman Nabi Muhammad dulu 1 gram emas sama dengan 10 gram perak. Sekarang 1 gram emas pada waktu saya di rumah sakit 124 gram perak. Emasnya legit, peraknya waktu itu sempat anjlok dulu. Pantasnya bagus nih, dibanting dulu akan disapu nih sama orang-orang kuno pernah disapu. Padahal dibanting, saya ikut sapu, Pak, di bawah tadi. Sekarang naik gini, sudah untuk ember-emberan. Bandarnya menyerah, Pak. Jadi bandar itu kan yang nerima tuh, karena perak termasuk jarang. Jadi bandarnya saya beli nggak boleh sekarang. Saya kirimin, boleh. Pak Tung, gini loh Pak Tung, saya ini nggak bisa ngelempar gitu. Kalau saya nggak bisa ngelempar, nanti kalau naik tinggi aku nggak bisa bayar Pak Tung. Jadi, oke. Paham. Beliau Paham. Yang lain, dia sudah tobat. Ngeri lihat pergerakannya. Nah ini untuk. Paham. Jadi emas dan perak saya tidak spekulasi. Kalau spekulasi kan orang semua di emas dan perak. Kita melakukan aset alokasi, 7,5%, 10% silahkan. Nah kemudian yang keempat itu kita punya bisnis-bisnis yang istilahnya real money, Pak. Real money itu yang anti krisis. Itu saya belajar dari Om Lim sama Pak Motaryadi. Kalau Om Lim itu satu hari duit dipotong, dia duitnya dimasukkan sungai. Saya baca biografinya, kemudian dia nangis. Ternyata kaya itu bukan banyak duit ya. Kaya itu banyak aset yang menghasilkan duit. Ya. Makanya kan saya masuk Indosemen, Indomie, Indofood, terus tepung terigu masuk ke paling bawah. Nah, makanya ketika 2 tahun yang lalu saya mulai buka laundry, Pak. Itu teman-teman yang di properti, ini kurang kerjaan ini. Duit receh dikerjain gitu. Iya. Tapi ternyata begitu dia harus mecat karyawan yang bagus malah tidak dipecat, malah mengundurkan diri. Kenapa kok kamu mengundurkan diri? Oh, saya buka laundry. Loh, laundrynya siapa? Itu partnernya Bapak itu lumayan loh, Pak. Saya gaji di sini 15 juta, buka 2 laundry.
1 bulan 50 juta Pak, jadi keluar. Dan saya 2 tahun buka 90 laundry Pak. Sampai sekarang PSBB pun masih bertahan karena bertahan. Boleh buka dan kebutuhan, dan apalagi kita iklannya kena loh, antivirus itu jadi. Setuju. Nah ini yang keempat itu adalah basic business yang bertahan. Saya meneliti di tahun 1947 sampai 2018, laundry di Amerika itu nambah terus sampai 300.000 tidak pernah turun walaupun ekonomi naik turun. Berarti ini kan dibutuhkan. Nah ketika dibutuhkan, saya masuk di sini itu lumayan membantu cash flow saya nih. Bantu THR-an ini, yang lain nggak boleh THR-an, saya masih ngasih THR plus 1 Mei sudah THR. Setuju. Nah yang kelima, perhatikan peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah ini kemana gitu ya? Oh perhatikan, uang ini mengalir kemana? Orang sukses kan antisipasi. Uang mengalir kemana? Kalau Anda fokus di satu tempat boleh nggak sampai jadi, tapi setelah itu harus ada namanya aset alokasi. Kalau satu doang, waduh. Jadi ada teman di travel punya 12.000 cabang. Nah sekarang travel langsung. Iya. Travel doang. Antisipasi uang ini mengalir dari mana ke tempat yang lain. Kenapa saya ke Perak? Saya merasa begitu Mas jeblok ini tinggi, Perak yang ketinggalan ini akan ngejar. 1:80 aja sudah untungnya banyak sekali. Sekarang baru 1:111 Pak. Dari 1:124 gram. Nah, jadi aturan pemerintah misalnya, dulu kenapa sih orang bilang, Pak Tung ngapain sih ngerjain rumah sederhana, satu amal, karena jadi rumahnya yang kedua, jadi karena ini aturan pemerintah lagi memberi subsidi ke sana. Dulu saya antri-antri, nah sekarang APD, pemerintah lagi masuk ke APD, masuk apa ya, perhatikan ke peraturan-peraturan pemerintah ini kemana, selalu ada uang mengalir yang ke tempat satu tempat yang lain. Orang sukses antisipasi bukan bereaksi gitu ya. Nah, ini Miran Bosman ini Pak Bosman. Oh cukup ini, ilmunya udah cukup ini. Nah teman-teman udah dapat insight banyak banget dari Pak Tung ini. Wah, lagi nunggu puasa gini, powerful banget nih cerita dengan Pak Tung nih. Geopolitik sama geoekonomi dengan saat ini kira-kira pandangannya Pak Bosman Mardigu ini apa yang harus dilakukan kita dan apa yang terjadi, apa yang kita harus lakukan? Ini kalau cerita geopolitik dan geostrategi ini tidak sederhana. Karena kita membicarakan bisnis, tetapi bisa kita kemas menjadi informasi yang bermanfaat gitu ya. Jadi pertanyaannya kira-kira akan perangkah antara Cina dengan Amerika secara militer gitu ya. Itu mungkin akan membuat kita menjadi lebih siap terhadap apa yang akan terjadi. Jadi ini teman-teman penting loh nih, perhatikan loh nih, karena kamu kaget lagi tidak antisipasi. Ya. Jadi jangan sampai seperti bulan Januari dibilang tidak ada COVID, bulan Februari nggak ada COVID, total door ada gitu ya. Nah, perang, jadi gini, di dalam kita menganalisa perang tidak perang bukan masalah buat kita. Tapi apapun itu kita harus punya skenario gitu ya. Nah, skenario pertama yang harus kita ingatkan adalah kalau Anda jadi Trump, gitu ya. Kalau Anda jadi Trump, Anda bulan November nanti adalah masa jabatan kedua, Anda akan ada pilpres. Ya. Anda ingin menang 2 kali. Dia mengambil peluang ini bagaimana? Kalau dia diam saja saat ini, dia kalah. Karena nama dia tercemar sekali urusan COVID waktu masuk ke Amerika dengan sampai 1,5 juta orang kena. Nama Trump ini udah jelek sekali gitu. Tapi kalau dia menang perang dengan Tiongkok, itu ceritanya lain, gitu ya. Atau sedang perang, ceritanya bisa lain. Atau sedang perang, gitu ya. Perang itu cenderung pertahanan, dia akan dipertahankan, itu sejarah ya, selalu. Nah, FDR, Franklin Delano Roosevelt, dulu menjadi presiden Amerika 3 kali, karena waktu itu Perang Dunia Kedua. 3,5 kali, Pak. Ya, 3,5 kali, karena dia kondisinya perang. Jadi dia menyatakan perang demi dia jadi presiden lebih lama. Itu trik pertama. Terus yang kedua, kita tahu di Amerika wilayah Laut Cina Selatan adalah di Seventh Fleet, armada ke-7. Sekarang Amerika ini sombong sekali. Di Twitter nanti saya kasih ke Pak Tung, dia open source. Dia ngasih tahu di mana kapalnya, di mana apapun dia open source. Jadi memang dia show force, emang pamer. Pamer. Ya, ini saya sampai heran. Biasanya data-data tersebut ditutup, ini kenapa dia pamer? Jadi kapal USS Roosevelt jalan, USS Ronald Reagan jalan, titiknya sekarang ada di Honolulu, titiknya ada di Guam, titik-titik itu pun isinya apa dia buka, gitu ya. Nah, isi roketnya, isi
tank Abraham itu dia cerita dengan rinci. Saya mencoba menganalisa karena saya pikir udahlah berita Indonesia kan saat ini tidak, berita luar negerinya sedikit sekali. Ya. Jadi padahal di CNN ada, di Bloomberg ada, di Reuters ada gitu ya. Ya udah saya berpatokan pada mereka aja, berita-berita saya ikuti. Kemudian mereka sekarang sudah merapat semua di sisi zona internasional tapi di Laut Cina Selatan bagian utara gitu ya. Nah, kemudian saya dapat informasi banyak sekali barang-barang, kan Cina itu yang berkembang adalah bagian timur kan. Tengah kosong apalagi berat gitu kan. Apalagi utara. Apalagi utara. Nah, mereka mulai meletakkan barang-barang pertahanan mereka seperti arsenal, seperti peluru di sisi timurnya gitu. Kondisinya tegang. Terus saya tanya sama teman-teman di China, partner saya banyak sekali di China, ada TCC, Tianjin, China Chemical, dan saya kabar-kabaran gitu. Mereka semua tense, tegang gitu. Mereka nanya sama saya, akan jadi perang nggak? Saya bilang, mau jawaban profesional saya bilang gitu. Xi Jinping adalah pemimpin yang jago dagang, Trump adalah pemimpin yang jago dagang. Jadi sebenarnya perang itu cuma dogfight aja, nanti mereka akan ketemu di satu titik gitu ya, akan ketemu di satu titik gitu. Karena kalau perang, mungkin roketnya Tiongkok bisa menghancurkan kapal Amerika, tapi roketnya Amerika bisa ke kota Shanghai, Shenzhen segala macam, gitu. Ini akan hancur-hancuran dan dua-duanya adalah pedagang. Kata-kata hancur itu nggak mungkin, merugikan. Mereka sendiri yang rugi. Jadi saya tahu bahwa ini tidak akan terjadi perang seperti yang di ngono gitu ya kalau bahasa Jawanya. Tapi mungkin perangnya basa-basi atau perang gimana? Nah, bentuk perangnya sekarang di dalam militer itu ada 6 bentuk perang, ada 7 bentuk perang. Ini betul-betul pernah di atasnya pertahanan ini. Perang yang kombatan yang pakai bedil itu military warfare itu cuma 1/7, yang 6/7 nggak pakai bedil, seperti currency warfare, financial warfare, biological warfare itu nggak pakai bedil gitu ya. Tapi semua kategorinya perang gitu. Nah, karena itu di dalam ekonomi di Indonesia saat ini, sejak 2017 begitu Trump menjadi presiden Amerika, Trump menggunakan strategi yaitu menggunakan trade war. Kemudian ada China di counter dengan currency war gitu ya. Kemudian COVID diduga adalah biological warfare. Jadi diduga dulu ya, apapun yang terjadi itu adalah war. Nah, karena itu saya pernah mengingatkan melalui video saya bahwa ada 3 macam ekonomi. Ekonomi at normal condition, ekonomi at crisis, dan terakhir ekonomi at war. Oke. Bentar, ini ada gangguan. Halo, apakah bisa nyambung lagi? Teman-teman yang masih mendengarkan, ini ekonomi normal, ekonomi krisis, dan ekonomi pada waktu perang itu seperti apa? Mantap ini. Yes, mantap. Yuli, apakah dengar? Dengar, Patung. Ya, Pak Bosman, Pak Mardigu, apakah dengar? Kelihatannya terputus. Ya, terputus lagi hot-hotnya loh itu ya. Mas Faruk, Pak Mardigunya apa sudah join lagi? Keluar itu. Ya kepencet tadi, mungkin nggak sengaja kepencet gitu. Ini jadi teman-teman, kalau saya nih masih IG live, masih live atau masih ya? Masih, Pak. Masih. Jadi teman-teman, jadi yang menarik ini dari Pak Bosman, Pak Mardigu ini, beliaunya ini orang kaya raya tapi rendah hati, terus kemudian tetap mau belajar, kadang ngomongnya nyentil-nyentil itu sungguh menarik, makanya followernya banyak amat gitu ya, terus kemudian juga masuk akal, pandangannya itu sangat dalam, kritis, dan menarik untuk kita dengarkan. Seperti tadi, bahwa perang itu bukan hanya satu, tapi perang itu boleh dikata ada 7, begitu yang tadi sempat catat, military war, terus kemudian currency war, terus perang dagang, ada biological war, gitu ya. Nanti ada beberapa lagi nanti kita tanya. Kalau sedangkan secara ekonomi itu sendiri ya ada ekonomi yang normal, ada yang krisis, kemudian juga ekonomi pada saat perang. Nah, ini Pak Bosman sudah tampil kembali. Ayo. Ngapunten. Ini ternyata laptop saya habis Baterainya habis. Orangnya lebih kuat dari laptopnya.
Udah, oke. Kita lanjutin sedikit ya. Jadi yang tadi kan ada 7 perang kalau boleh Pak. Satu kan baru saya catat 4 ini Pak. Kalau masih bisa dilengkapin, kalau masih tidak ingat apa-apa nanti. Jadi perang pilihan, kemudian perang currency, perang trade war, perang dagang, kemudian biological war, kemudian masih ada 3 lagi. Kira-kira perang apa Pak ini? Nah, ini nanti kita harus disimpan Pak. Kita kayak gini-gini jangan boleh. Jangan, nanti supaya ada sesi berikutnya, supaya biar penasaran. Kalau gitu ekonomi tadi Pak, sekarang melanjutkan ekonomi normal, krisis, dan ekonomi perang. Itu apa bedanya dan kita harus bagaimana? Kuncinya kan balik-balik ngomong besar, kita harus gimana nih? Woi, siap-siap, woi, antisipasi. Nah, ekonomi pada saat normal, seperti tadi kita bilang ada boom, ada bust gitu ya. Ya, itu kita tahu teorinya. Boom pada saat apa yang kita sentuh jadi emas, bust yang ngapunten apa yang kita sentuh jadi tai gitu ya. Nah, Oke. Tapi pada saat ekonomi normal, pada saat boom, dia kendalikan dengan tight money policy, ditarik sedikit. Nanti kalau lagi bust, dia kasih quantitative easing naik lagi. Itu bisa disetel. Itu ada ekonominya, fiskalnya, moneternya bisa disetel. Ekonomi berjalan seperti biasa. Nah, ekonomi at crisis itu persis saat tahun 98, tahun 2008, itu ekonomi dunia dalam keadaan krisis. Jadi, strateginya berbeda. Apakah yang mau kita kasih stimulus ini adalah sektor produksi, atau yang kita mau kasih stimulus ini adalah sektor demand, gitu ya. Itu, jadi contohnya misalnya di tahun 1929 Amerika krisis sampai 39, itu Great Depression oleh Amerika, maka gurunya adalah John Maynard Keynes. Dia create demand, jadi dia kasih orang dikasih uang karena sektor produksinya kuat. Jadi karena sektor produksinya kuat, demand yang kurang, makanya yang dikucurkan dana adalah demand. Nah, di Indonesia ini kalau printing money, yang mati ini bukan demand, yang mati saat ini sektor produksi nih. Jadi kalau kita banjir uang di BLT, di demand, supply-nya tidak ada, kita impor. Nah, itu yang menyebabkan inflasi. Jadi sekarang tidak sederhana untuk menstimulus. Jadi sekali lagi, jadi tadi normal, kemudian krisis tadi ada 2, yang krisis itu adalah sektor demand-nya, atau yang krisis adalah sektor produksinya, gitu ya. Nah, mungkin nggak dua-duanya. Apalagi dua-dua. Nah, kalau economic at war, dua-duanya Pak, supply-nya amblas, demand-nya amblas. Nah, karena jadi sekarang ini kita kategorinya bukan ekonomi at normal, bukan ekonomi krisis, ini namanya economic at war. Economic at war itu ambruk semua. Gitu. Ini yang harus, ini berbeda strateginya karena ambruk semua gitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat efek. Kalau cuma 2 bulan, 3 bulan efek tadi, kita mungkin cuma 20-30% aja terpengaruh. Tapi kalau ini panjang sampai 2 tahun, sampai 1,5 tahun, maka ini bergeraknya lebih susah. Nah, economic at war. Nah, economic at war, semua negara akan melakukan hal yang namanya tadi deglobalisasi, mereka memikir dalamnya saja. Nah, ini yang saya harapkan pemerintah. Saya kasih contoh siapa economic at war. Nomor 1 adalah Jerman. Di tahun 1918 Jerman kalah perang. Setuju ya? 1918. Jerman kalah perang dunia pertama. Terus yang dilakukan oleh Jerman adalah printing money. Yes. Untuk membanjiri sektor produksi. Dia menciptakan senjata, permesinan, alat berat. Jadi sektornya produksi. Jadi dia pouring money-nya bukan ke